Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaum muslimin rahimakumullah, khususnya saudara-saudaraku sekalian yang saat ini sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang tentunya menginginkan kesehatan dan kelapangan, dan tidak seorang pun menginginkan kesempitan dan terkena sakit. Namun ketahuilah saudaraku, sesungguhnya sehat dan sakit, kesempitan dan kelapangan hidup, kedua-duanya adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya Allah menguji hambanya dengan sesuatu yang disenangi, kelapangan hidup. Ada kalanya ujian dari Allah itu berupa kesehatan. Tapi tidak menutup kemungkinan ujian dari Allah itu berupa kesempitan hidup dan sakit. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita? Adalah untuk dilihat siapa di antara kita yang paling baik amalannya, paling baik sikap hidupnya. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan kematian dan pasti akan kami uji, kata Allah, kamu sekalian dengan kelapangan dan kesempitan, dengan kebaikan dan keburukan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Surat Al-Anbiya ayat 45. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hidup ini ujian. Allah menguji, Allah ingin melihat siapa di antara kita yang paling baik amalannya, yang paling baik sikap hidupnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk dilihat siapa di antara kamu sekalian yang paling baik amalannya. Sakit yang setiap orang tidak ingin mengalaminya, ketika disikapi dengan benar, maka sakit tidak lagi menjadi sesuatu yang harus diratapi, disesali, tapi justru bisa menjadi sesuatu, menjadi hal yang mendatangkan banyak pahala dan mendatangkan banyak manfaat. Saudaraku kaum muslimin, khususnya saudara-saudaraku yang saat ini sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersabarlah. Karena dengan kesabaran kita itu, ketika sakit, derajat kita akan ditangitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah. Dan hal itu belum tentu didapat oleh mereka yang sehat. Orang yang sakit itu akan ditulis oleh Allah tetap dalam kebaikan. Apapun kebaikan yang dia kerjakan ketika sehat, tak kala dia sakit tidak mampu mengerjakan, tetap ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ajabalil amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman itu, semua urusan baik baginya, dan itu hanya ada pada diri orang-orang yang beriman. Ketika mendapatkan sesuatu yang dia senangi, diberi kesehatan, diberi kelapangan rezeki, dia bersyukur, dan syukur itu bernilai pahala baginya. Tapi ketika dia tertimpa musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak dia senangi, tertimpa sakit, dia bersabar, dan sabar itu baik baginya. Semua keadaan, semua situasi, semua kondisi bernilai pahala bagi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sakit, kita punya kesempatan untuk melakukan perenungan diri. Mungkin ketika sehat kita jarang membaca Al-Quran. Tak kalah diuji oleh Allah sakit, terbaring di ranjang, kita bisa membaca Al-Quran. Mungkin ketika sehat kita jarang zikir kepada Allah.
Tak kalah sakit kita bisa zikir, banyak istighfar, banyak berdoa kepada Allah. Banyak kebaikan yang akan kita dapat ketika sakit itu disikapi dengan baik. Sakit tidak lagi menjadi sesuatu yang disesali, tapi tak kalah sakit itu membawa berkah karena banyak kebaikan yang akan kita dapat. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.